Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Amelia dari kelas 1 PK2 dengan NIM 96-2020-043. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen dan teori perkembangan manajemen. Adapun yang akan dibahas, pertama, sejarah singkat ilmu manajemen. Kedua, teori manajemen aliran klasik. Ketiga, teori manajemen aliran manusiawi. Dan yang keempat, teori manajemen aliran modern. Sejarah perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Pembangunan piramida ini tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan para pekerja, dan mengontrol pembangunannya. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Penduduk Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan melakukan banyak kegiatan yang lazim terjadi di organisasi modern saat ini. Selain itu, Venesia juga memiliki sistem penyimpanan dan pergudangan untuk memantau isinya, manajemen sumber daya manusia untuk mengelola angkatan kerja, dan sistem akuntansi untuk melacak pendapatan dan biaya. Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam perkembangan ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Dalam bukunya, Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa penting kedua adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin yang menggantikan tenaga manusia dan berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. Sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Selanjutnya, teori manajemen aliran klasik. Adapun para tokoh yang mengemukakan teori manajemen aliran klasik, yang pertama, Robert Owen, dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Yang kedua ada Charles Babbage, dikenal sebagai Bapak Komputer. Yang ketiga, Frederick W. Taylor, dikenal dengan manajemen ilmiahnya dalam upaya meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, Henry Fayol, dikenal dengan teori manajemen klasik. Adapun kesimpulan dari teori yang dikemukakan para tokoh, yang pertama, Robert Owen lebih banyak memperhatikan pekerja, karena menurutnya investasi yang penting bagi manajer adalah sumber daya manusia. Selain mengenai perbaikan kondisi kerja, beliau juga membuat prosedur untuk meningkatkan produktivitas, seperti prosedur penilaian kerja dan bersaing secara terbuka. Kemudian, Charles Babbage pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan dibuat rutin dan lebih mudah dapat dikendalikan. Beliau juga menyarankan para pekerja selayaknya menerima pembayaran tetap atas dasar sifat pekerjaan mereka, ditambahkan dengan pembagian keuntungan dan bonus untuk setiap saran yang mereka berikan dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian Taylor membuat prinsip-prinsip yang menjadi inti manajemen ilmiah yang terkenal dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunnya biaya dan meningkatkan produktivitas, mutu, pendapatan pekerjaan, dan semangat kerja karyawan. Kemudian, Henry Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam beberapa macam kegiatan. Yang pertama, teknis atau produksi, yaitu perusahaan menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Yang kedua, dagang atau beli, jual, pertukaran dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi.
Dan yang ketiga, keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang keempat, ada keamanan, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Dan yang kelima, akuntansi, dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan, dan neraca, serta berbagai data statistik. Selanjutnya ada pembahasan teori manajemen aliran manusiawi. Adapun tokoh yang mengemukakan teori manajemen manusiawi atau neoklasik yang pertama ada Hugo Munsterberg, dikenal sebagai bapak psikologi industri. Yang kedua Elton Mayo, dikenal dengan teorinya yaitu Hawthorne Effect. Yang ketiga Chester Barnard, dikenal dengan bukunya yang berjudul The Function of the Executive. Dan yang keempat ada Mary Parker Follett, dikenal dengan bukunya yang berjudul Creative Experience. Adapun kesimpulan dari teori yang dikemukakan para tokoh, yang pertama Hugo Munsterberg memberikan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, menempatkan seorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaannya yang akan dikerjakannya. Kedua, menciptakan tata kerja yang terbaik untuk memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. Dan yang ketiga, menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Kemudian, Mayo menyatakan dalam meningkatkan produktivitas adalah satu, karena sikap yang dimiliki karyawan yang merasa manajer ataupun atasannya memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka yang dikenal dengan sebutan Hawthorne Effect. Kemudian Mary Parker Follett berpendapat bahwa organisasi pada dasarnya harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Dengan demikian, manajer dan karyawan seharusnya memandang diri mereka sebagai mitra, bukan lawan. Terakhir, menurut Barnard, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Beliau juga mengembangkan teori penerimaan otoritas, didasarkan pada gagasan bahwa bos hanya memiliki kewenangan jika bawahan menerima otoritas itu. Yang terakhir, penjelasan tentang teori manajemen aliran modern. Adapun tokoh yang mengemukakan teori manajemen modern yang pertama, Abraham Maslow, yang mengemukakan adanya id quo, yaitu ego dan superego, dan hierarki kebutuhan manusia, dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika motivasi. Yang kedua ada Douglas MC Gregor, yang terkenal karena mengemukakan teori X dan teori Y. Yang ketiga ada Robert Black dan Jane Mountain, yang membahas 5 gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial. Dan yang terakhir ada Frederick Herzberg yang mengemukakan teori motivasi higienis dan teori 2 faktor. Adapun kesimpulan dari teori yang dikemukakan oleh para tokoh, teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Teori modern dengan tekanan pada perpaduan dan perencangan menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Teori organisasi modern lebih dinamis daripada teori-teori lainnya, dan meliputi lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sangat kompleks, dinamis, multi-level, multidimensional, multivariabel, dan probabilistik. Douglas MC Gregor mengemukakan teori X dan teori Y. Teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja, serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Teori Y ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia, seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Penelitian teori X dan Y menghasilkan teori gaya kepemimpinan Ohio State yang membagi kepemimpinan berdasarkan skala pertimbangan dan penciptaan struktur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.